Pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri seseorang. Ujarnya lagi, ilmu itu hanya untuk dia amalkannya. Sedang mengamalkan di sini berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. Maka seyoknya Maka seyogyanya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhirat. Dengan demikian dia akan mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang berbahaya, agar supaya baik akal dan ilmunya tidak menjadi beban berat atas dirinya dan menambah siksanya. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Baik, begitu ya. Nanti akan panjang. Dalam kitab Ta'lim Mutalim bagian yang masalah tafsirul ilmu, definisi ilmu. Jadi ilmu itu luas ya. Ilmu adalah pengetahuan, yang kita tahu ya. Ilmu adalah pengetahuan. Maka kalau thalabul ilmi itu artinya apa? Menuntut ilmu. Ini sebenarnya kalau semua kita baca definisi itu, thalabul itu adalah mencari pengetahuan. Kalau kita mencari ilmu itu udah bahasa Arab. Bahasa kita adalah pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Jadi thalabul ilmi itu artinya adalah mencari tahu dari perkara yang nggak tahu. Nah ini ya, dari perkara yang kita tidak tahu kita harus cari tahu. Tapi mana yang perlu kita ketahui, ada yang tidak perlu kita ketahui. Jangan sampai kepo. Yang kepo kita nggak perlu tahu, cari tahu. Namanya kepo ini. Wa amma tafsirul ilmi, bermula adapun tafsirnya ilmu haja syuru'un bi bayani mahiyatil ilmi wa qiyas. Di dalam mahiyatnya ilmu dan qiyas itu ya taqdimahu ala bayanil qaulil tulabu. Ya. Jadi di dalam bayan adanya carian daripada ilmu tersebut adalah wajib. Fardhon, itu fardhon adalah wajib ya. Dari mana halnya? Au ghairi, ada juga yang kagak wajib. Ada yang wajib, ada yang enggak wajib. Ada juga yang tidak boleh, malah enggak boleh dicari. Bahwa bermula ilmu itu sifat yatazalli. Jadi ilmu itu adalah sifat tazalli. Tazalli itu adalah apa? Jelas. Udah jelas, udah terang. Ya, untuk lebih menjelaskan tazalli. Ayyadahu wa yang kasifu bil inkisafit tam. Nampak terbuka dari yang benar-benar terbuka. Jadi yang namanya ilmu itu yang kita tahu itu yang nyata-nyata, yang real ya. Yang kelihatan jelas faktanya. Termasuk salah satunya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu nyata. Kalau dalam ilmu matematik itu adalah ilmu pasti. 1 kali 1 ya berapa? 2. 1 pasti. 1 tambah 1 2. Ilmu pasti. Tetapi nanti kalau seumpama dalam kita membahas lain daripada ilmu matematika akan berubah lagi nanti. Sama ya. Kalau kita membahas dalam ilmu fikih, dalam kehidupan ini pasti yang namanya wudhu itu ya seperti itu. Jadi berkata seperti contohnya ilmu pasti lagi apa dalam ilmu fikih agama? Tajwid itu pasti kelihatan. Dari waktu kecil kita sampai saat ini berubah nggak kira-kira?
Nah kalau pemain mulai masih bisa berubah. Tapi kalau memikir dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad, zamannya Musolet sampai saat ini tidak ada perubahan. Pasti. Paling sedikit dinamakan adalah apa? Qaulul qadim. Qaul qadim sama qaul akhir. Nanti hanya cuma mendefinisikannya saja perbedaannya nanti. Tapi pada intinya itu pasti. Maka kelihatan yang terjadi. Itu namanya ilmu fikih. Wal fiqhu. Adapun ilmu fikih itu adalah ma'rifatun daqaiqul ilmi. Ketelitian tentang ilmu ma'an nawawi beserta warna-warnanya. Imam Abu Hanifah qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala al-fiqhu ma'rifatun nafsi. Fikih itu adalah mengetahui, ini kata Abu Hanifah. Fikih itu adalah mengetahui diri kita. Makanya kita dulu pernah dengar ya, ada kalimat siapa yang mengenal dirinya saya dia akan mengenal Tuhan. Ma'rifatun nafsi. Nah, di sini. Maksudnya apa? Ya, ma'rifatun nafsi malah mahasilul ya, yang tidak menghasilkan ya, apa-apa yang menghasilkan kepada dirinya minal khairi dari kebaikan. Jadi mengenal dirinya dari hal-hal yang kebaikan. Wa ma 'alaiha ma yasiru minasirri wa hadzal makna a'lamu minal fiqhi alladhi ya'rifu bi ahwalil ya. Mengetahui tingkah termasuk fikih dilaku. Sebelum kita melangkah, kita pikir dulu. Ini juga terpikir dalam fikih ini. Sebelum kita melangkah, kudu dipikir dulu. Apa yang dipikirnya? Akibat. Sebelum kita melakukan sebab, pikirkan dulu akibatnya. Mana banyak maslahatnya, manfaatnya, atau banyak mudorotnya. Pikir. Makanya fikih itu selalu dibilang ada khilafiyah perbedaan tidak. Kalau memang belajar benar-benar itu justru biar kita waspada. Maka banyaklah para mujtahid, imam mazhab, ya mujtahid, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, ini menurut yang kita kaji ini pahamnya daripada Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ya, Syekh Hanif. Jadi dikatakan bahwasanya min kisah fitah ya, bahwasanya fikih itu ma'rifatun nafsin malaha walaha minal khairi wa ma'alaiha ma yahsiru laha minasyirri wa hadzal makna ammu minal fikhi alladhi ya'rifu min aqwalil kafir ya ini ya mukallifina. Wa qala Abu Hanifah, qala telah berkata siapa Abu Hanifah. Kalau kata Abu Hanifah itu bagaimana? Dilihat tadi ya. Qala Abu Hanifah. Abu Hanifah di sini mengatakan ma ilmu illa lil amali bih. Tidak ada ilmu tanpa diamalkan. Jadi ma ilmi illa bi amali bih. Tidak ada ilmu, ma ilmi tidak ada ilmu manafi ya. Maknanya ini manafi ya. Ma tidak, mal ilmu. Nih karena ada ilah makanya mani sebenarnya kalau sebelum kita belajar dalam ilmu nahwu itu bisa dikatakan boleh beramal boleh enggak. Boleh kita membaca kamal ilma, boleh kita membaca kamal ilmu. Illa li amali bih. Yang jelas intinya tidak ada ilmu illa li amali bih kecuali beramal dengan ilmu. Wal amalu tarkul ajil. Ketika mereka ingin mengamalkan ilmu, maka dia harus siap ya azil. Kan? Wa qala mal ilmu illa li amali bih ya wal ilmu bi tarkul ajalil ajil. Maksudnya apa?
Kalau dia benar-benar ingin mengamalkan ilmu, ya kudu ada yang dikorbankan. Karena apa? Ketika kita berjalan ke barat, mustahil ilmu ikut. Kalau kita ibarat kata pengen benar-benar menjalankan ibadah, niscaya dijaga benar-benar. Makanya orang-orang dulu itu ibarat kata ada yang dikategorikan, mohon maaf ya, dikategorikan mereka itu senantiasa menjaga dirinya, atau dikategorikan zuhud. Ada yang bilang zuhud dan lain sebagainya. Karena apa? Benar-benar ya. Berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. Itu nggak pakai orientasi lagi, nggak perlu dipikir. Yang namanya ilmu fikih itu udah nggak perlu dipikir, jalani. Ilmu fikih itu bukan untuk dipikir, bukan diperdebatkan, tapi dijalani. Kalau kita menjalankannya menurut ilmu mazhab daripada Imam Syafi'i, jalankan saja, pakai kulit jalankan. Tahu kita kalau sholat subuh pakai kulit, ya udah nggak usah ribut. Nah, jadi nggak ada orientasi sebenarnya, nggak perlu ada keributan. Karena pada saat masa zamannya Imam Syafi'i saja, Imam Hanafi saja, itu pun tidak memikirkan masalah orientasi itu sendiri. Jalankan saja. Ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi, ya Imam Syafi'i ya nggak perlu. Kalau imamnya Imam Hanafi, tapi kalau imamnya Imam Syafi'i, beliau menjadi sholat disuruh jadi Imam Hanafi, ya Imam Syafi'i urut. Lalu Imam Hanafi tetap definisinya nggak berubah. Al-ma'mumu man'utu 'anil imam. Yang namanya makmum itu ngikuti imam. Kalau sekarang kan gimana coba? Makmum kagak mau ngikuti imam. Orientasinya yang namanya makmum, kalau kata imam begitu ya sudahlah, begitu gak usah dilibutin orientasinya. Kalau memang adanya perbedaan pendapat, adakan melalui tabayun. Nah ini jadi berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. Ilmu hanya untuk diamalkan, bukan untuk bangga-banggaan. Jago ilmu fikihnya, pengamalannya, sholatnya keluar dari fikih, namanya nggak mengamalkan. Sama kayak nggak punya ilmu. Orang punya ilmu kayak nggak punya ilmu. Kenapa? Dia berjalan tanpa ilmu. Bahkan dari beberapa keterangan lainnya mengatakan bahwasanya ketika manusia itu berjalan, berusahalah dia selalu tabek akan ilmunya. Itu yang dari pertama ya. Dari nafsi, ma'rifatun nafsi, memperhatikan dirinya. Banyak mana mudorot dan maslahatnya ketika dia mau melangkah ke depan. Bayangkan sayyidiyahnya. Jadi bukannya sejogjanya ya, sayyidiyahnya. Adal kalamul mustafud, kalamul mustahidun sayyidiyahnya. Manusia sampai ya, jangan sampai lengah. Bayang bagi azza kalamul musannifu, yakni idza taqarrara, apabila dia mengulang-ulang takrir maqalahu Abi Hanifah rahimahullah, hendaknya dia selalu mengingat-ingat akan perkataan daripada Abu Hanifah itu sendiri. Maksudnya apa? Perkataannya seperti apa? Mal ilmu illa bi'amali bih. Ada dalam beberapa keterangan lainnya, laisal ilmi illa bi'amali. Walaisal ilmi bila amali, walaisal amali bila ilmi. Tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Itu nggak bisa. Terputar-putar itu juga nggak bisa. Ibadah tanpa ilmu ya sia-sia. Ilmu tanpa ibadah ya sia-sia. Terus buat apa punya ilmu? Dia ngerti sholat tapi kagak sholat. Untuk apa punya ilmu sholat kalau dia nggak sholat? Dia sholat tapi nggak ada ilmunya, ya sama saja. Maka harus ada ilmunya di sini menurut paham daripada Abu Hanifah. Bayambaghi lil insanu alla yaghfal fa yaghfil minal babil ula, dari bab yang pertama an-nafsihi, daripada dirinya. Maksudnya hendaknya manusia itu tidak lupa akan dirinya.
Saya ini apa sih? Ai ma'rifatu nafsihi bil ajzi wal faqri wal nafana'i. Dia sadar bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah, wal faqri, dan butuh, membutuhkan orang, membutuhkan Tuhannya. Fakir itu adalah fakir rahmati Rabbi, mengharapkan rahmat Tuhannya, selalu penuh harapan. Manusia itu punya harapan banyak. Orang fakir itu kan banyak harapannya enggak? Orang fakir itu banyak harapannya. Kita ini orang fakir. Wal fana, dan rusak, bakal tidak ada. Wa inna mafasiruna bihadal inan li'annahu ajazul akali. Maksudnya apa? Bukti kita ini lemah akalnya, maka kita ingat-ingat terus. Karena kita ini manusia gampang lupa. Di sini ingat, pulang dikit, jangankan pulang, entar kelar aja lu. Betul. Makanya wajar saja Abu Hanifah itu selalu pulang-pulang mengtakrir kalimat tersebut. Dan banyak kiai kalau ceramah biasanya diulang lagi. Biar apa? Biar ingat. Nah, karena apa? Kita sadar diri bahwa kita ini makhluk lemah akal, ajazul akal, ya. Anil ma'rifati hakikatin nafsi. Dari mada ma'rifat itu sendiri adalah hakikatnya mengetahui dirinya. Ma'rifatu nafsi, ma'rifatu sifatuhu, jelasnya dia mengetahui sifat-sifatnya diri sendiri, kelemahannya. Bagaimana dia harus sadar. Wa haqiqatuhu hadzal ba'su bi qouli alaihi salatu wasalam man arafa nafsihi faqad arafa rabbih. Ini sabda Rasul ya. Barang siapa yang mengenal dirinya faqad arafa rabbah, maka niscaya benar-benar dia akan mengetahui Tuhannya, mengenal Tuhannya. Kalau dia nggak kenal dirinya ya sudah. Maka kita selalu orang-orang mengubah sadar diri. Maka kudu ngaca. Ngaca itu maksudnya apa? Lihat diri kita, mengukur kemampuan kita. Jangan gegabah terus nggak berhati-hati. Maka seyogyanya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan di akhirat. Kudu hati-hati. Cara hati-hati gimana itu tadi? Saya sampaikannya. Caranya sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan dulu akibatnya. Setelah kita siap, banyak maslahatnya daripada mudorotnya, lakukanlah. Tapi kalau semua banyak mudorotnya daripada maslahatnya, tinggalkanlah. Jadi iktibar kita harus hitung. Memang manusia selalu bilang perhitungan, memang perhitungan. Yang namanya orang pengen untung kira-kira dihitung apa kagak? Ini kita ini perniagaan masyarakat. Terbukti mana? Allah selalu berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wasyari'ul ilal fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namanya lomba kira-kira pengen menang apa pengen kalah? Nah, namanya kalau pengen menang kudu banyak latihan apa kagak? Nah itu. Kalau kita pengen menang dalam hidup ini kudu banyak latihan. Yang namanya latihan jatuh itu wajar nggak? Hanya orang selalu ngomong sabar emang gampang apa? Gampang bagi mereka yang sudah bisa, betul nggak? Nggak susah sabar itu bagi orang yang bisa. Bagi orang yang nggak bisa, sabar berat. Sama kayak kita susah naik motor ya. Bagi siapa? Tapi bisa naik motor, ngomong gimana? Gampang. Nah, bagaimana caranya biar bisa bayar naik motor? Belajar. Nah itu. Orang bilang sabar itu susah, dikerjakan hanya enteng diucapkan. Bagi yang belum bagi yang bisa, dia bisa enteng. Nah jadi semua itu kudu dilatih dengan belajar agar supaya baik akal dan ilmunya
tidak menjadi beban. Pahami? Ini maksudnya maslahat dan mudarat kita pikirkan agar akal dan ilmunya bukan malah menjadi beban dirinya. Ada orang mencari ilmu malah beban buat dirinya, ada nggak? Dengan akalnya ada. Dia nggak menyadari diri, tapi dia belajar tapi tanpa guru. Artinya apa? Stres, epleng. Jadi itu beban buat diri. Nah, maka kita harus belajar dengan menggunakan ilmu. Harus guna ada ilmunya. Tanpa ilmu, ada tanpa guru, ilmu itu juga tidak ada artinya atau sia-sia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira kan silakan. Ya, bahasan ini, ya. Berarti ini sudah selesai ya. Kita melindungi kepada nama saya tadi seyogianya agar kita juga terlindung dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatu wa akhbar sahihahu masyhuratun la yastaghilu bi dzikriha la yatula kitaba. Dalam masalah kebaikan dan keistimewaan keutamaan ilmu, banyaklah ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang masyhur mengemukakan tentang ilmu. Namun kali ini tidak kami kedepankan agar uraian kita ini tidak terlalu berkepanjangan. Jadi disimpelkan saja. Yang jelas ilmu itu sangat dibutuhkan. Apa sih ilmu fikih? Ilmu fikih itu adalah ilmu nyata dalam kehidupan kita untuk akhirat real, karena itu berbentuk ibadah johiliyah. Fikih ibadah johiliyah bukan? Sholat contohnya ibadah johiliyah bukan? Pergi haji. Nah, maka kita juga harus mengetahui dulu yang namanya ilmu fikih. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita ini udah istighol atau ketungkul keduluan ya. Oh di sini malah kalau saya bacakan semua ya dari salahnya atau talim ini sendiri, Abu Hanifah ini kata-katanya juga lumayan pahit ya, menyakitkan di situ. Orang yang sudah ketungkul dengan urusan dunia, maka jangan harap dia bisa mendapatkan ilmu agama. Masya Allah. Tapi kalau saya bilang memang kalau dianalisa benar juga. Satu contoh, ya mohon maaf, gelas ini ibarat otak kita, udah terlanjur diisi teh, kira-kira bisa berisi kopi? Bisa. Cuman nggak bisa dipakai, rusak. Kejernihannya hilang, betul nggak? Ini udah penuh nih, udah penuh dengan air teh, isi lagi dengan air bening, bisa? Nggak bisa, lubir kemana-mana. Nah, ini maka kalau menurut Abu Hanifah itu berkata, utamakan dulu ilmu agama, baru ilmu yang lainnya. Khawatir nggak masuk nantinya. Tapi kalau bawa bisa, insya Allah enak. Dulu pernah saya sampaikan ya. Masih ingat nggak? Ada satu wadah toples, ada kelereng, ada pasir, ada air, ada bola pingpong. Ya. Ini 4 hal ini harus masuk ke dalam satu toples. Gimana caranya? Mana yang di luar? Ya, 5 jenis barang ini harus masuk ke dalam toples. Mana yang di luar? Yang 5 malah ada air di sana. Maka kalau kita paham mana yang kita masukin duluan, insya Allah nggak tumpul-tumpul. So kita masukkan dulu seumpama bola pingpong yang gede dulu. Kira-kira kelereng masuk nggak? Masuk. Pasir? Masuk. Air? Nah sekarang kita tukar. Yang kecil dulu kita masukin. Pasir dulu. Pasir kita masukin toples. Kelereng masuk? Nggak bisa. Toples sudah penuh duluan dengan pasir. Toples sudah penuh duluan dengan pasir. Masukin bola nggak masuk karena sudah kepenuhan pasir. Tapi kalau kita masukin yang besar duluan, maksudnya apa?
perkara yang paling besar itu apa? Urusan akhirat. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena akidah duluan kita tanamkan akidah di dalam hati kita, dalam jiwa kita, iman kita, kokohkan kekuatan itu, masukkan ilmu yang lainnya. Maka asal pertama ilmu adalah akidah. Habis akidah akhlak, habis akhlak fikih, baru nyambung ke yang lain. Nah ini urutan-urutannya ya, biar kita paham. Karena apa? Kadar otak kita ini terbatas, ya terbatas. Karena orang kalau udah kebanyakan hafalan tentang lagu, suruh ngapal Quran susah, betul nggak? Karena udah banyak di otaknya ngapalin tentang lagu, gitu. Tapi kalau di memorinya itu udah belum ada hafal apa-apa, ya enak nulis apa aja enak, kan gitu. Nah, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian kita ta'lim. Kemungkinan guru kita Gus Ali menambahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hanya menyambung saja, ada hadis yang dari kecil kita biasanya dari SD itu tahu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi anapun utawi nyupri ilmu faridatun iku fardu. Kalau sholat usolli fard, berarti kalau nggak sholat nggak fardu. Artinya fardu itu artinya wajib. Kalau meninggalkannya wajib, berarti kalau tolabul ilmu itu wajib, tidak tolabul ilmu berarti ayo. Tetapi masalahnya ilmu apa dulu? Ilmu itu yang nggak paham. Jadi ini yang tidak kita sadari ya, bahwa sebenarnya belajar itu gampangannya, nyari ilmu belajar itu wajib. Dari kecil kita dikasih tahu bahwa mencari ilmu atau belajar itu wajib. Faridatun. Nanti di kalimat lain ada kata utlubil ilma, nyuprio, goleo, nyarilah. Kalau perlu tuntutlah. Kasihan itu ilmu itu tuntut ya. Artinya amar, perintah itu kalau dalam fikih itu wajib. Solu kama ra'aitumuni usolli. Solu, bersolatlah kamu. Berarti sholat itu wajib. Sumu, berpuasalah kalian. Berarti puasa itu wajib. Tetapi kewajiban puasa, kewajiban sholat ada tempatnya masing-masing. Jadi solu tidak harus sholat setiap menit. Ada 5 waktu. Sumu, berpuasalah kalian. Kata sumu ini perintah fi'il amar dalam ilmu shorof itu mengandung makna perintah yang di dalam Islam ketika ada perintah ini biasanya diartikan wajib. Tetapi lihat dulu, nanti setiap hari puasa repot. Sumu, berpuasalah. Puasa apa yang wajib? Ramadan. Terus mengganti puasa yang batal, yang kemarinnya batal. Dalam ilmu juga sama. Pertama tadi faridatun. Faridatun kan sama kayak sama usolli fardhu. Jadi nyari ilmu, belajar itu wajib. Terus di kalimat lain nanti ada kata perintah utlub, belajarlah. Berarti belajar ilmu itu wajib. Tapi apa dulu yang wajib? Sepakat mayoritas ulama yang wajib itu mencari atau belajar ilmu agama. Gampangnya gitu. Ilmu agama itu yang mana? Ya kaitannya mulai semua hal yang berkaitan dengan agama, mulai dari fikih, tajwid sampai semuanya, termasuk nanti juga perangkat-perangkatnya. Tapi perangkatnya ini agak berat karena untuk bisa baca kitab, untuk bisa tahu ilmu, ya kita harus baca. Untuk tahu baca itu ada perangkat, ada alat. Karena waktu yang terbatas di dalam dunia
pekerjaan dalam dunia kehidupan kita di dimanapun sebenarnya, bukan hanya di kota, maka biasanya sudah ada guru yang memberi pelajaran. Maka udahlah belajar sama dia. Yang perangkat seperti ilmu Arab nanti dulu, tapi kalau memungkinkan ya teruslah kita perangkat-perangkatnya pun pelajari, karena menjadi sesuatu yang wajib, perangkatnya pun bisa menjadi wajib. Itu satu ya tentang ilmu, dan mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi kita untuk terus belajar, dan jangan juga menjadi sesuatu yang berat gitu. Oh, wajib ya, berarti kalau nggak belajar saya dosa. Nah, iya, sebatas kamu tidak tahu. Umpamanya kan tidak semua hal dalam dalam kehidupan kita beragama itu kita tahu. Jadi yang nggak tahu bertanya, gampangannya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi faridotun itu adalah belajar ilmu dari apa yang kita tidak tahu. Dari tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Kalau sudah tahu kerjakan. Kata Imam Hanafi tadi, tidak ada ilmu tanpa amal. Maka itu ketika teman saya kuliah, saya marahin, ngapain saya main kuliah? Nyari ilmu yang esas saja nggak dipakai semua, itu masih nambah S2. Itu candaan ya. Karena umumnya sekarang kuliah itu kan nyari ijazah. Ini nyari ijazah, sebab tanpa ijazah ya kayak saya nggak jadi apa-apa. Ya kalau mengikuti Imam Hanafi gitu, ya tidak ya untuk apa ada ilmu, untuk apa berilmu apabila tidak dikerjakan, kan begitu. Apa ada hadis yang terkenal itu, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin, bahwa ilmu tanpa amal, tanpa diamalkan gitu, ya seperti buah tanpa pokok, akan seperti buah tanpa buah. Terus ilmu itu apa? Nah, ilmu itu apa? Kalau kita kaitkan dengan ilmu agama, ada kalanya orang belajar itu mudah, ada kalanya susah. Yang susah ini sebenarnya yang bagus, sebab kalau susah ngerti dia akan belajar lagi. Yang nggak bagus itu udah susah ngertinya, susah ngajinya, nggak ngerti juga nggak mudahkan juga ngaji. Ilmu jadi saya ingatkan dengan sinyiran. Ilmu itu apa? Syakautu ila waki'in su'a khifti fa ahbarani ila tarkil ma'asi fa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuqta li'asi. Ini kayaknya ada sih kita untuk alim itu. Syakautu wadul tu sapa ingsun ila wakiin maring kiai waki su'agifti ing elek-eleki hafalan ingsun su'agifti fa arsyadani mongko ngajaraken sapa kiai waki ni ingsun padahal jadi ini anak ilmu nurun mongko sak temene ilmu nurun iku cahaya. Fa akhbarani moko ngabaraken sapa kewake ing ingsun walullahi la yuqa atau la yuhda ing sakmeni cahayane atau nurullah la yuhda tidak ora dituduhaken atau la yuqa ora diamriaken liasi maring wong kang dogo. Sorep bukan seneng seberep. Intinya apa? Syaka, jadi di dunia pesantren itu penuh dengan dunia sastra ya, banyak dunia sastra, ini kan sastra Arab. Jadi Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, wahai guruku, kenapa hafalanku buruk? Maka gurunya di situ nanti disebut kiai wakil. Jadi kalau Arab pun kalau dijawakan jadi kiai. Jadi sang guru mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ingat, ilmu itu cahaya. Fa arsyadani bi anna ilma nurun, maka aku diajarkan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuqta atau la yuhda, tidak diberikan li'asi maring wong maksiat. Intinya apa? Bahwa diupayakan sebisa mungkin di dalam kita mencari ilmu hindari maksiat. Karena apa? Ketika kita bermaksiat, hafalannya
amalannya akan tidak terlaksana. Karena apa? Al-ilmu nurun, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhi dari hal-hal yang tidak diridhoi, dan mudah-mudahan kita dibuat malas untuk bermaksiat walaupun maksiat itu gurih. Ya Mas Yus. Maka setidaknya dengan hal acara-acara seperti ini saling mengingatkan. Ya tidak mungkin kita manusia makhluk Taiwan kan. Kita harus memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu apa? Ngewongki itu apa? Ya manusia makhluk Taiwan. Jadi nggak mungkin nggak ada manusia tidak salah. Tidak mungkin manusia tidak berbuat maksiat. Tetapi saling mengingatkan. Apalagi dalam hal kita mencari ilmu supaya ilmunya nafi, bermanfaat, dan kita mendapatkan nurullahi, maka sebisa mungkin kita tinggalkan maksiat. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pencarian ilmu itu memang sangatlah penting sekali. Ilmu ini memang kenapa kita ta'lim ini diwujudkan oleh beliau. Dikarenakan banyak sekali orang punya ilmu tetapi tidak memanfaatkan buat dirinya, atau yang dikategorikan nggak memberkahi buat hidupnya, buat kehidupannya. Karena apa? Hanya sekedar mencari, tetapi tidak tahu bagaimana tata cara mencari ilmu itu sendiri. Jadi maka tadi Gus Ali menyampaikan kepada kita dengan syair yang luar biasa, itu memang luar biasa. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu gak akan bisa memancar kepada qalbu kita kalau hati kita ya ada sedikit aja muksangka. Apalagi terhadap pembimbing, itu putus. Sedikit saja kita punya buruk sangka, itu udah hilang. Jadi maksiat itu bukan hanya maksiat jahil saja, karena ilmu itu makanya tadi yang adalah terang, sudah jelas, nyata adanya. Yang namanya ilmu itu benar-benar harus dijaga. Sampai-sampai dalam sebuah keterangan di sini juga nanti kita akan kaji ya. Bi antara ilma la yanalul ilma wa la yanfa'u bi illa bi ta'zimil ilmi. Ya. Sesungguhnya mencari ilmu itu tidak akan dia dapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan dia manfaatnya ilmu kecuali dengan mentakjimkan ilmu. Nah, cara mentakjimkan ilmunya bagaimana? Jadi jangan ada perbedaan antara guru dan murid, ini bahaya. Bukan gurunya sombong, bukan menjaga kehormatan ilmu. Jadi menjaga kehormatan ilmu. Sombong amat, maunya dikalahin mulu, maunya ditengok mulu. Ibarat kata, memang begitu. Menjaga keberkahan ilmu. Jadi kalau seumpama perbedaan antara guru dengan teman, itu kapan sanatnya? Ya pada saat ngaji. Pada saat ngaji adalah guru bahas masalah agama adalah guru. Tatkala lagi ngobrol main adalah teman. Maka bisa menjadi teman, bisa menjadi guru. Kapasitasnya. Jangan guru ya teman-temannya guru nih, ini repot, hilang keberkahan. Kadang-kadang kita seperti itu ya, karena ibarat kata udah teman gua, enggak biasa. Sama. Seperti halnya dokter, dia nggak akan ngobatin orang sembarangan tanpa pasiennya minta, walaupun dokternya juga teman juga. Jawabnya apa? Udah tanya aja deh ke klinik gua, kan begitu. Dia dicek dulu tensinya, itu menjaga keilmuan juga. Jadi nggak semena-mena. Nah. Maka ada lagi guru ibarat kata ada yang dia telepon. Boleh.
minta kabar Pak Ustadz, mohon maaf ya kira-kira bisa hadir ke rumah nggak? Itu boleh. Tidak merusak kapasitas ilmu, gitu loh. Jadi adanya tembusan baik itu pun tidak merusak kapasitas ilmu. Yang penting ditembusin. Ini ditembusin kagak, nggak ditembusin, ditembusin agak ditembusin, tahu-tahu langsung keluar. Ya namanya di spanduk. Yang ceramah si Anu ditembusin belum, kan repot ini. Sebenarnya juga kurang daripada menyisakan ilmu. Jadi di kadang-kadang ada ibarat kata ustadz tembakan, ditembak dulu baru tembusin. Nah, ini juga merusak keberkahan ilmu. Nah, di sini ya. Maka apa di sini dikategorikan? La yanalul ilma wa la yanfa'u bi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustadi wa tawqiruhu apapun tafsirul lil ta'zimi qila ma wasala min wasil. Tidak akan nyambung ya, wasolah dan wasil hasilnya tidak ada nyambungnya kepada Allah. Maka di situ orang kalau ngaji waktu tahu lah sanatnya kemana, itu kan wasol wasil, sanatnya kemana, nyambung nggak nih. Nah ini yang nama wasolatul wasil. Nah maka ketika kita mencari ilmu itu bukan seorang guru itu tak coba gila hormat, enggak, menjaga maisatul ilmi, dikategorikan tembung minimal tembung ada omongan. Nah, ini maisatul. Jadi bisa melihat kapasitas di mana kapasitas dia saat itu menjadi seorang guru, di mana kapasitas dia menjadi teman ngobrol atau teman ngopi, tahu kapasitasnya. Jangan disamakan ketika dia kapasitasnya akan disuruh ngaji atau disuruh tausiah. Tahu-tahu mudahnya sambil ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus jangan lupa ya datang ke rumah gua awal ngobrol kagak. Nah ini undang siapa gitu loh. Terus yang ceramah siapa? Ya lu lah. Ini undang siapa gitu loh. Kapasitasnya nggak masuk gitu. Jadi nah ini ya yang kita harus juga menjaga kapasitas takjim itu juga, takjim itu ilmi juga. Mohon maaf kalau pernah kiai dulu malah mengatakan masa iyo si re kendi nyamperin ya gelas gitu ya, gentong nyamperin gelas. Kalau teko nyamperin gelas wajar. Gentong suruh nyamperin gelas, siapa yang mau angkat? Nah itu peribahasa kiai-kiai terdahulu masuk iyo sirek gentong nyamperin gelas. Kalau teko wajar nggak Bu? Teko emang wajar nyamperin gelas, tapi kalau gentong repot. Ya biar. Ya baik, mudah-mudahan kita bisa menjaga keilmuannya. Karena tadi kata saya Abu Hanifah, laisal ilmi, ya mohon maaf ya. Apa tadi kata beliau? Tidak ada ilmu tanpa diamalkan, ya kan? Ya, illa bil amalin, laisal ilmi illa bil amalin. Itu tidak ada ilmu tanpa diamalkan. Ketika kita punya ilmu, pelan-pelan sedikit kita amalkan. Tahu ilmu tajwid itu, belajar tajwidnya teorinya bagus. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, itu terjadi dari berbagai hukum apa di luar kepala. Begitu baca Al-Quran tajwidnya nggak dipakai. Inarada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Ini berarti nggak dipakai tajwidnya. Yang namanya nun mati ketemu fa itu ifa. Tapi orang-orang baca kayak gitu. Nah kamu itu mengikut orang-orang yang pakai ilmu apa kagak? Kamu punya ilmu. Laisal ilmi bila amal. Ini kadang-kadang kita ke bawah-bawah ya gitu ya. Kita tahu ilmunya yang namanya dalam kalimat malikinat itu mimnya pendek apa panjang? Pendek apa panjang mimnya? Pendek ya. Ngikut kita yang tahu ilmunya, ngikut yang kagak ngerti. Malikin. Nah, aja malikin. Nah, kita baca gimana? Malikin. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita tahu teorinya luar biasa, nilai tajwidnya berapa di kelas? Wah, saya nilai tajwidnya 80, 90. Begitu baca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwidnya, terus ilmunya buat apaan?
Ya, jadi ilmu itu adalah sangatlah penting untuk pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini untuk masalah kajian saja. Ya, untuk masalah masak aja kalau kita nggak sesuai dengan ilmunya ya nggak enak. Nanya, mah minta resep apa? Sayur gudeg, dikasih resep sayur gudeg, dia nggak praktekin dapat resepnya, tapi dia bikin sayur gudeg beda. Dia ngomong langsung, dia resep dari mana? Resep dari mama. Kok kayak gini? Mana resepnya? Ini resepnya. Lah kamu bikin kayak gini nggak? Enggak. Ya nggak ketemu. Tahu resepnya, sama kita berobat, minta resep dari dokter. Terus resepnya nggak ditebus, obatnya nggak diminum, kira-kira sembuh nggak? Terus buat apa berobat? Makanya saya kadang-kadang suka keras, suka tegas. Kalau udah tahu mau apa? Kalau udah tahu mau ngapain? Karena apa tujuannya apa? Dia tahu itu, setelah dia tahu itu pengen apa dia tahu gitu ya, Bu ya? Kita kan pengen tahu itu agar melakukan sesuatu yang kita ketahui. Makanya kadang-kadang kalau lagi ngobrol-ngobrol itu saya suka ledek. Terus kamu mau tahu mau ngapain? Ya mau apa? Ya pengen tahu aja. Terus kalau udah tahu mau ngapain? Kan gitu ya kan kadang-kadang. Karena kalau manusia itu ada yang pengen tahu banget, ada yang pengen tahu aja. Mau tahu aja apa mau tahu banget kan begitu kadang-kadang bahasanya. Nah ini ya. Jadi mari sama-sama kita pahami untuk masalah-masalah yang lainnya. Mencari tahu itu yang sekiranya kita perlu tahu, yang wajib kita kerjakan. Mencari pengetahuan untuk perkara yang wajib kita kerjakan pun menjadi wajib. Sholat hukumnya wajib. Mencari tahu tentang sholat jadi wajib. Ya, kalau untuk urusan-urusan yang lainnya, nah ibarat kata nggak perlu tahu, nggak perlu cari tahu. Kadang-kadang mohon maaf ya Bu ya, kadang-kadang suka kepo, pengen tahu aja itu tas kira-kira kredit atau beli kepo. Dan itu pengetahuan juga ya Bu ya. Terus kalau udah tahu dia beli atau kredit mau ngapain? Yang pertanyaan itu kan pengen tahu ya. Itu kira-kira tuh orang kredit atau beli itu ya bajunya. Itu pengen tahu gitu. Hal yang kayak gitu dicari tahu, tapi yang wajib kagak dicari tahu. Jadi mencari tahu itu yang sekiranya banyak maslahat. Kita tadi ya di sini ya, sudah jelas ya tadi ya. Nih mohon perhatikan, saya pesankan ini. Jadi la yudoro wala yadurru, dan tidak ada yang benar-benar membawa manfaat buat dirinya dan juga mengkhawatirkan kemudaratan pada dirinya. Itu namanya kita mencari ilmu atau menimbang-nimbang buat diri kita. Maka carilah ilmu yang sekiranya membawa manfaat buat diri kita. Alla yaghala an nafsihi ma yanfa'uha wa la yadurruha. Hendaklah berhati-hati dalam berpikir dalam dirinya sendiri, meniti-niti hati ma yanfa'uha wa la yadurruha fi awwaliha aw akhiriha. Jelas ya? Jelas ya? Ya pauha wa yadurruha. Perkara yang manfaat buat dirinya dan mana yang mudarat buat dirinya, itu pertimbangan kita. Sekiranya jadi ilmu fikih kira-kira penting gak buat kita? Ya jangan ngomong penting dulu, ntar Pak saya pikirkan dulu, karena kan berpikirin ada banyak mudaratnya apa maslahatnya. Dan sekiranya itu ilmu yang kita cari banyak manfaatnya, kejar. Sedikit, tapi yang namanya hidup itu ada mudarat, ada maslahat, itu udah pasti. Maka yang kita pertimbangkan perbanyak mana antara maslahat dengan mudarat. Kalau imbang, keyakinan tinggal kita jawab. Ya, mohon maaf. Antara baik dengan buruk seimbang, bingung kan nih? Yang mana yang benar? Istiqoroh kelamaan. Harus istiqoroh dulu. Wirid dulu. Belum tidurnya. Kalau bisa tidur mimpinya lewat mana kan begitu? Ya, ambil kemantapan hati. Ambillah yang terbaik. Kalau di antara keduanya keseimbangan antara maslahat dan mudarat, lebih baik tinggalkan. Karena apa? Itu yang dinamakan subhat. Di tengah-tengah antara baik dan buruk, maka di sana adalah kemudaratan akan condong. Maka tinggalin aja. Tapi ada benang satu.
Oh manfaatnya menang 1 nih, mudaratnya 4, maslahatnya 5, menang 1 kan nih? Mudaratnya berapa? 4, maslahatnya 5, berarti menang 1. Laksanakan, jalankan. Kalau itu jelas, itu bayin ya. Yang benar adalah bayin, terang. Yang buruk juga bayin, terang adanya, sama-sama terang. Maka jalankan. Kalau beda 1, jalankan saja, mungkin beda 1. Nah, ini biasanya nanti permainan di hitungan tuh nanti tuh. Ya, di hitungan abaja tuh kalau coroko nilai beda 1, dia udah nggak apa-apa jalankan saja. Beda 1. Perhitungannya beda 1 ini, ada perhitungan beda 2. Kalau rumah itu kata pro bagaimana, itu hitungan ya. Baik, maka ketika banyak mudaratnya masalahnya, banyak mudarat ya kan, khawatir kena COVID dan lain sebagainya. Akhirnya MUI memutuskan sholat di rumah saja. Perhitungannya. Tapi kalau banyak manfaatnya sekarang ibarat kata ternyata manfaat dengan mudaratnya sudah sedikit mudaratnya, maka MUI memutuskan kembali rapatkanlah salat. Enak kita gak ikut mikir loh, yang mikir tuh MUI. Kita sambil nama atau aja kok susah banget, masuk ribut aja sholat Jumat. Ya toh, bahkan cari-cari kayak kemarin saya mau sholat Jumat, baru kan di rumah di masjid Kausan nggak ada Jumatan nggak? Ngapain cari-cari? Udah orang kata kamu di kampung kamu itu tempat kamu tinggal dan sholat Jumat, tidur aja disuruh enak kalau kamu mau. Dulu aja, sampai banget itu sholat Jumat padahal susah. Biar sholat Jumat ditutup pada rame. Nah ini tugas-tugasnya MUI memikirkan iki seperti itu. Mau kita itu tinggal samina, tinggal ikut segitu aja kok. Baik, waktu 6 menit lagi, ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Karena juga bingung mau ditanya nanti dijawabnya begitu kalau udah tahu mau apa kan? Ngapain dok? Mudah-mudahan ada masalah dan keberkahannya buat kita semua ya, dan mudah-mudahan yang namanya ilmu itu harus ada tata caranya semuanya ya, ada masanya semuanya. Ada relaxnya, ada santainya, jangan terlalu tegang-tegang juga. Kalau terlalu tegang juga nanti malah stres ya. Santai tapi pasti. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Padahal Allah wa yakin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.